Halo adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Katrias dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023. Semoga hari ini kita sekalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Tetapi sebelum membaca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkatilah kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita baca Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.' Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun
bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, sejak bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita mempunyai banyak sekali kesibukan. Ada yang bekerja, ada yang belajar dan melakukan hal-hal lainnya. Hampir seluruh hari kita habiskan untuk menjalani rutinitas harian kita. Memang demikianlah manusia. Rutinitas dan aktivitas itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh manusia. Namun terkadang karena kesibukan-kesibukan kita itu, tidak jarang kita melupakan hal-hal lain. Tidak jarang kita menomorsekiankan hal-hal lain, termasuk relasi kita dengan Tuhan. Kita seringkali melihat kehidupan doa dan kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Kita tidak pernah benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh gereja. Akibatnya, kita semakin jauh dari Tuhan. Injil pada hari ini juga membicarakan hal yang kurang lebih sama. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Mereka menomorsatukan tradisi dan menomorsekiankan Tuhan. Tuhan Yesus tidak setuju dengan sikap itu. Sikap yang menomorsekiankan Tuhan. Karenanya Tuhan mengecam dan menegur mereka. Teguran yang keras ini juga kiranya berlaku bagi kita juga yang terkadang menempatkan Tuhan ke nomor yang sekian. Karena itu, hendaklah kita berubah dan bertobat. Kita harus merubah diri dan kembali mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita dapat melakukannya dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengajak Tuhan dalam segala aktivitas kita. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu kita mengikut sertakan Tuhan dalam aktivitas kita. Kita dapat memulainya dengan cara berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, memohon berkat Tuhan pada saat bangun pagi, saat akan berangkat kerja, saat akan ke sekolah, dan tentunya dalam kegiatan-kegiatan lain. Dengan cara yang sederhana seperti ini, kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dalam hal prinsip Yesus tidak pernah kompromi. Bagi Yesus, sikap terhadap Allah harus diutamakan dan bukan peraturan manusia. Apalagi peraturan yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Tidak jarang terjadi bahwa demi peraturan ada manusia yang dikorbankan. Dalam kehidupan harian, kita sering menemukan berbagai aturan yang mencekik dan lebih berat kepada aturan Allah sendiri. Akibatnya banyak penderitaan dan ketidakadilan karena peraturan yang menindas itu. Sebagai orang Katolik, mari kita berani mengutamakan Allah. Ada banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk berbuat kasih Allah.
dan kita harus berani melawan arus dunia yang selalu berlawanan dengan arus kasih Allah itu. Kita tidak perlu takut jika ada aturan yang menghalangi kasih Allah. Inilah saatnya bagi kita untuk menyebar dan mewujudkan perintah Allah, yaitu membagi kasih ilahi yang kita miliki kepada lain. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri Doremi kita hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.